saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup kita, yaitu ketika kita menghakimi orang berdasarkan latar belakangnya. Berhati-hati kita saudara sekalian. Kalau orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat, bahkan mau melayani Tuhan, terhalang oleh karena kita menghakimi latar belakangnya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang ajaib luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan tidak pernah menghakimi orang berdasarkan latar belakangnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 57 dan 58. Matius 13 ayat 57 dan 58, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin. Di mana peristiwa ini terjadi, saudara sekalian? Di Nazaret. Yesus pulang kampung, pulang ke Nazaret sesudah dia melayani dan mengadakan banyak mujizat di mana-mana. Dia pulang. Terus mereka
bilang. Dalam versi Injil Markus malah lebih jelas lagi. Bukankah dia ini tukang kayu? Bukan hanya sekedar anak tukang kayu, yang saudara-saudaranya, ibunya ada bersama dengan kita di sini. Aduh, sedih sekali. Dari mana dia dapat kuasa itu ya? Mereka menghakimi latar belakang Yesus. Padahal Yesus selama paling tidak 18 tahun kita tidak mendengar berita tentang dia. Oleh karena dia apa? Sesudah ayahnya Yusuf meninggal, kemudian mereka pulang dari Mesir. Yusuf kemudian meninggal, ayahnya, dan kemudian dia membanting tulang bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi adik-adiknya. Banyak adik-adiknya, saudara sekalian. Itu yang mereka sebut di sini. Adik-adiknya, saudara-saudaranya ada bersama dengan kita kan? Saudara laki-laki, saudara perempuan. Dan adik-adiknya pun, bahkan ibunya nampaknya tidak bisa terima benar-benar bagaimana dia mengembara kemana-mana, mengadakan mujizat dan keajaiban. Baru kemudian, saudara sekalian, ini kabar baiknya untuk kita semua. Baru kemudian ibu dan saudara-saudara Yesus bergabung dengan dia menjelang hari Pentakosta. Sesudah mereka melihat dia mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, kemudian saudara-saudaranya dan ibunya sendiri, kemudian Bunda Maria bersama-sama dengan mereka, ya, bersama-sama dengan kelompok 120 orang yang menantikan hari Pentakosta. Apa kata firman Tuhan? Ayat 14, Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, ada pemulihan. Coba sudah bisa bayangkan, 3,5 tahun mereka tidak bisa terima mujizat dan keajaiban dari Yesus. Padahal jelas-jelas Yesus itu sendiri mengadakan mujizat dan keajaiban. Tetapi kena latar belakangnya sebagai tukang kayu, padahal untuk menolong orang lain, menolong saudaranya sendiri, ia tidak bisa diterima. Tolong saudara sekalian, semua yang menyaksikan program ini sekarang, pemirsa, seluruh jemaat, ada begitu banyak bekas narapidana, mantan narapidana yang mau kembali kepada masyarakat, yang mau bahkan menjadi hamba Tuhan, begitu terhambat, terhalang oleh karena latar belakangnya tadi, mungkin sebagai pembunuh, mungkin sebagai penjual narkoba dan lain-lain, mungkin sebagai perempuan yang tidak baik mungkin, dan terhambat untuk melayani Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian hari ini, belajarlah dari firman Tuhan ini. Engkau tidak pernah akan mengalami berkat yang benar-benar maksimal bila engkau masih menghakimi orang berdasarkan latar belakangnya. Oh, dulu dia begini, dulu dia begini, dulu dia begini. Kok mendadak tiba-tiba jadi hamba Tuhan? Oh, jangan. Ya, saya kenal beberapa orang yang dulu mantan preman, ya, kemudian menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, dan pelayanannya bagus. Karena itu jangan menghakimi orang berdasarkan latar belakangnya. Apa kata firman Tuhan di sini? Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saya tahu bahwa latar belakang orang itu menghambat dia karena saudara tidak terima dia. Tetapi di sini kita belajar bahwa iman kita kepada Tuhan dan sikap kita tidak menghakimi hamba Tuhan itu berdasarkan latar belakangnya membuat mujizat Tuhan terjadi. Kalau sudah mengalami mujizat Tuhan, kalau sudah melihat orang lain juga diberkati, maka mari kita beramai-ramai mendukung seorang hamba Tuhan seperti apapun latar belakangnya. Mari kita mendukung dia.
dukung dia dengan segenap hati, doakan dia supaya dia mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib dalam perjalanan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan menghakimi orang. Oleh karena apa? Kalau saudara menghakimi orang, maka saudara tidak kebagian mujizat yang dapat Tuhan lakukan melalui hamba Tuhan yang saudara hakimi tadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Lindungi hati dan pikiran kami Tuhan. Tolong kami untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan latar belakangnya. Kami percaya ketika seorang bertobat, terima Yesus dan lepaskan dari kutuk, dia adalah hamba Tuhan atau orang percaya yang Tuhan percayakan segala mujizat dan tanda ajaib kepadanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.